ibu-ibu supaya masuk aja ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Sabtu. Tak lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar termasuklah kita orang yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, pada malam hari ini bahasan kita adalah pendekatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang bahasannya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasbullah Taib. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah pengajian yang berbahagia, ada satu doa yang paling sering dibaca Rasul menurut istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Doa itu berbunyi, Allahumma rzuqni ilman wa fahma. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku dan bentuk ilmu pengetahuan, wa fahma, dan dapat memahami yang sebenarnya. Ini menunjukkan belum tentu orang yang sudah mengerti dapat memahami, dan banyak orang yang mengerti tapi tak paham. Kenapa? Karena ilmu itu otaknya di sini. Di sini letaknya di otak. Keulamaan itu di otak. Maka orang Arab yang disebut ulama tidak hanya yang tamat IAIN, tapi tamat kedokteran, tamat pertanian, tamat ekonomi juga ada. Zamannya ulama. Syaratnya dengan ilmunya itu mendekat dengan Allah. Maka dari itu Al-Quran menyebutkan innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itulah yang disebut ulama. Banyak yang dia tamat fakultas agama tapi merawat Tuhan. Jadi keilmuan di sini. Wa fahma, kata Rasul, setelah kau berikan aku ilmu, berikan pemahaman. Letak pemahaman di sini, di hati. Maka kadang-kadang hati sering tabrakan dengan otak. Saya sering katakan kebangkitan selalu disebabkan motivasi, semangat, dan hati yang kuat. Tapi di waktu berada di puncak, peran hati berkurang digantikan oleh peran akal. Dan akal itu dekat sekali dengan nafsu. Waktu telah baru jatuh kembali. Berarti yang menentukan itu kalbunya.
Doa itu mirip seperti doa Rasul yang lain. Nabi juga pernah berdoa mirip, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, kata Rasul, yang benar itu memang benar. Akan tetapi setelah kau kasih tahu mana yang benar, warzuqna ittiba'ah, berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti yang benar itu. Banyak orang tahu itu benar, tapi tak mampu untuk mengamalkan kebenaran. Wa arinal batila batila, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu memang batil. Tapi setelah kami tahu itu batil, warzuqna ijtinabah, beri kemampuan kepada kami menjauhkan diri dari yang batil. Yang selalu gagal bukan mendapat ilmu. Banyak orang dapat ilmu. Ada lembaga pendidikan formal, informal, non formal, macam-macam. Maka ada orang yang lebih alim dari taman universiti, baca aja katanya, dapat ilmu. Tapi yang tidak ada kemampuan mana? Mengamalkan ilmu. Sekarang kebatilan sudah tahu semua orang, ini batil. Tapi tidak ada kemampuan menjauhkan diri dari yang batil. Bahkan dia kerjasama dengan yang batil. Sering saya katakan, seseorang jadi orang baik bukan karena ilmunya. Tidak ada jaminan ustaz itu orang baik. Tidak ada. Yang menyebabkan dia jadi baik karena dia mampu mengamalkan ilmunya. Nah, di sini aja. Kelebihan ulama-ulama dahulu pada kemampuan mengamalkan ilmu. Kelemahan ustaz, banyak kali ilmu tak mampu mengamalkan. Lebih parah lagi sekarang, keulamaan diidentikan dengan atribut-atribut tertentu. Pakai jubah, serban lebih tebal, serban orang India jual susu, tapi tak ada pengamalannya. Jadi kalau sudah diidentikan keilmuan dengan atribut, itu sangat bahaya sekali itu. Ya, sangat berbahaya sekali itu. Tapi keilmuan itu tidak pada atribut, tapi pada pengetahuan didukung oleh hati sanubari. Jadi pembahasan mendekatkan diri kita kepada Allah, bagaimana dekat itu? Bukan di otak dekat, tapi di kalbu. Saya waktu menyelesaikan program S2 dan S3, ada 2 orang guru saya Yahudi. Orang Yahudi betul ya, karena di Mesir itu ada 5% keturunan Yahudi. Waktu saya di Mesir, Moshe Dayan, Menteri di luar negeri Israel, itu lahirnya di Mesir sampai SMA dia. Kristen ada kira-kira 8%, lain Muslim. Paling menarik, dia Yahudi, dia Kristen, tapi doktor dalam bidang tafsir Al-Quran. Kenapa ya? Dia mengambil bidang Islamic Study, program studi tafsir. Lebih pandai menafsirkan di orang Islam. Cuma dia tidak mengamalkan Islam. Islam dianggap sesuatu ilmuwan, bukan sebagai suatu pedoman hidup. Nah, itu dia bertanya. Apa salahnya sekarang banyak DIY, maka ada gelar MAG, Master Alam Gaib. Nah, ini kalau sudah main alam gaib kan sudah banyak sekali itu kan. Jadi kalau kita lihat pendekatan itu mana ini? Dalam Al-Quran ada ayat perintah berfikir, tapi ada ayat perintah bertafakkur. Itu dia. Ini beda Pak. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal untuk berpikir? Tapi ayat lain, afala yatafakkarun, kenapa kamu tidak bertafakkur? Beda itu. Berpikir ini, tafakkur gabungan ini dan hati sanubari. Nah, itu.
Jadi saya yang menarik sekali tak bisa kita praktekkan yang dibuat Nabi. Di waktu sahabat minta pindah mengaji, Nabi tanya, yang ku ajarin semalam sudah aku amalkan? Belum. Amalkan dulu. Kalau kita praktekkan itu sekarang, maka tak bisa lagi ngaji BTP 4 yang diajarkan belum dipraktekkan. Pasal tutup pengajian. Jadi Allah Rasul kata, siapa yang memberikan ilmu, dia amalkan ilmu, baru Allah memberikan. Maka di tempat Pak Dokter ni ada koskap mahasiswa di rumah sakit itu. Tidak cukup teori sarjana kedokteran. Ini dokter praktek dulu. Jadi ini yang tak ada praktek di sekolah agama. Maka tidak menyentuh ke hati sanubari, ada praktek. Disuruh salat tahajud, tapi salat tahajud ya. Kalau tahajud memang rencana dia kan. Rencana di malam bangun salat. Kalau saat terkejut karena mimpi dikejar hantu takut bangun salat. Beda itu. Motivasinya itu apa? Salat tahajud dan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi Rasul salat tahajud wajib. Bagi umat tak diwajibkan. Ini menunjukkan apa? Jangan semua katakan ikut sunnah Rasul. Sunnah mana? Karena ada yang diwajibkan bagi Rasul, bagi umat tak diwajibkan. Salat duha bagi Rasul wajib, kita tak diwajibkan. Menggosok gigi itu Nabi wajib, bagi kita tidak, maka cepat usah gigi. Sampai Nabi mengatakan, apa menggosok gigi pakai siwak itu wajib Rasul? Lihatlah coba. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tidak khawatir kalian memberatkan, pasti perintahkan, wajibkan menggosok gigi. Jika takut Nabi tak mampu, maka tak diwajibkan. Jadi kalau orang ikut sunnah Rasul, tanya sunnah mana? Yang suka orang ikut sunnah kawin banyak-banyak, itu yang suka orang itu. Kalau sunnah kawin banyak, suka orang. Tapi kalau sunnah duha, salat tahajud, itu yang payah. Sunnah menggosok itu yang payah kan? Gitu. Jadi maka kita lihat dalam kehidupan Rasul ada kehidupan sebagai Rasulullah, ada kehidupan sebagai Muhammad bin Abdullah. Kehidupan sebagai Muhammad bin Abdullah yang orang Arab tak wajib kita ikuti. Tapi kehidupan Muhammad sebagai Rasulullah wajib kita ikuti. Apa kehidupan Muhammad bin Abdullah? Kalau makan kambing, seekor kambing 2 orang aja, tak wajib kita. Karena kalau kita makan, pingsan saja. Jadi yang ada sumber wahyu itu wajib. Nah, kita kembali pokok permasalahan pada malam hari ini. Apa usaha yang kita lakukan agar kita dekat dengan Allah? Kalau Allah sudah dekat dengan kita, maka yang jelek-jelek jahat syaitan lari. Apabila Allah jauh, dia mendekati. Pendekatan dengan Allah tidak cukup dengan otak, tapi harus ikut hati sanubari. Karena keimanan bukan diletak di otak, iman di hati. Dari itu Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang mampu membolak-balikkan hatiku, tenangkan dia. Karena hati rindu tapi benci, berubah-ubah itu. Hari ini benci, besok dah rindu. Jadi yang tenang itu yang paling payah, mendapat ketenangan hati itu. Maka itu pantas kalau Aisyah mengatakan di waktu berubah itu leher dosa. Rasul paling sedikit, kata istri Aisyah, istighfar 70 kali semalam. Astagfirullah, tobat. Ini Rasul, Nabi, apalagi Nabi orang hitam. Harus 700 banyak itu. Berkaitan dengan al-qalbu ini, Imam Ghazali rahimahullah di dalam bukunya Ihya Ulumuddin
menulis satu bab khusus tentang qalbu. Panjang pembahasan tentang hati sanubari. Dulu Ustaz apa yang di Bandung itu yang rusak hati setelah kawin lagi. Saya bilang memang dunia ini tidak adil lagi, Pak. Ada yang banyak kali istri dan tidak dapat satu pun. Mereka bagi-bagilah. Saya capek kali kawin dulu sampai di Aceh tadi. Jumpa wawaku. Saya bilang wawaku 9. Wali nando sebiji pun tidak dapat ya. Dan masa tidak bagi satu aja. Tidak adil lagi dia. Imam Ghazali waktu berbicara dengan hati, tentang hati, dia katakan hati salah satu anggota tubuh manusia. Anggota tubuh baru sehat kalau mampu melaksanakan tugas. Kalau tak mampu melaksanakan tugas, sakitlah dia. Mata bisa melihat, itu tugasnya. Kalau sudah tak nampak lagi, katarak. Cepat ke dokter mata biar operasi dia. Hidung, mencium. Kalau tak ada bawa apa-apa lagi, udah polip itu. Ini hati-hati itu. Kan itu tugas masing-masing kan. Kaki melangkah, tak bisa lewat lagi, berarti ada saburan. Cepat. Pada biasanya kata Ghazali, kalau anggota tubuh yang zahir sakit, cepat-cepat ke dokter supaya sehat. Tapi apabila hatinya yang sakit, lupa mengobatinya. Apabila hatinya yang sakit, lupa mengobatinya. Akhirnya masuklah dia di dalam firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka ada penyakit, tak pernah diobatinya, Allah tambahkan lagi penyakit hati itu. Ayat itu turun di 2 tempat dalam Al-Quran. Di surat Baqarah ada ayat fi qulubihim maradun, turun pada orang-orang munafik Madinah. Penyakit hati mereka penyakit nifaq. Kalau bercakap bohong, kalau berjanji menyalahi, apabila dipercayai berkhianat. Ini kita satu model penyakit hati, penyakit munafik. Ini untuk orang munafik. Tapi ada tempat lain, ayatnya sama. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Tapi turunnya bukan orang munafik, turun kepada sahabat Nabi. Berarti sahabat Nabi juga ada penyakit hati. Cuma penyakit hati sahabat Nabi beda dengan penyakit hati musyrik munafik. Ayat fi qulubihim maradun yang turun kepada sahabat Nabi ini terjadi di Masjid Nabawi. Rasul suka kali memberikan pengajian kepada sahabatnya. Waktu itu belum turun ayat Al-Quran yang memerintahkan perempuan menutup aurat. Maka banyaklah datang ke Masjid Nabi yang berdampingan di rumahnya. Perempuan-perempuan cantik, tua dan muda, terbuka sebahagian besar badannya. Karena belum ada perintah tentang aurat waktu itu. Karena banyak perempuan datang cantik dan istri Nabi pun ikut, ramai sahabat Nabi ikut. Bukan ikut ngaji, ikut lihat. Ramai, tak muat sampai keluar. Satu kali waktu Nabi sedang berceramah, ada sahabat muda di belakang. Dia bilang, lihat istri Nabi Aisyah cantik kali. Muda lagi, masih belasan tahun. Kasihan suaminya udah 50-an. Kita tunggu aja kapan mati, kita ambil jandanya. Enak aja Muhammad kalau mati, kawan kita dalam peperangan, diambil janda di istri dia, kita balas dia. Waktu pulang pengajian, Umar mengatakan, ya Rasulullah, kamu jangan bangga banyaknya yang ikut pengajian ini.
terutama anak-anak muda di belakang itu datang bukan ke ngaji, ikut melihat badan istrimu yang cantik Aisyah itu, ikut melihat badan emak-emak yang terbuka itu. Jadi aku minta padamu ya Rasulullah, mulai hari ini perintahkan istrimu menutup badannya. 3 hari kemudian turunlah ayat perintah menggunakan jilbab bagi perempuan. Nah, itu asbabun nuzul. Itu suatu ayat. Kita lihat betapa saran Umar pada Nabi direspon langsung oleh Allah. Ini menunjukkan hebat kali Umar bin Khattab itu. Padahal dia mantan ketua KNPI Mekah. Mantan para preman itu kan. Maka bagus juga jadi pimpinan kamu preman yang udah tobat. Jadi Umar bin Khattab itu. Kalau mantan kepala preman bagus, yang susah mantan ustaz. Jadi tak usah lagi dia. Dulu ustaz kan tak usah lagi. Ya kan? Udah jadi mantan ustaz. Saya lupa pernah saya ceritakan di sini. Waktu Pak Samsul Gubernur Pak Wajid, ada beberapa kali subuh semua pejabat-pejabat Sumatera juga ke Masjid Agung nyapu subuh. Ini apa? Nyapu jalan, nyapu masjid. Waktu ketemu Pak Samsul, paten Pak Samsul juga. Dulu ada guru saya, namanya Sya'rawi. Tafsirnya sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tafsir Sya'rawi. Dia itu pernah menjadi Menteri Wakaf Mesir. Itu hebatnya, jabatan tingkat menteri, ulama besar deh. Ada kebiasaannya Pak, tiap hari Jumat, mulai pagi sampai jam 10, pergi ke semua masjid, membros kamar mandi masjid Mesir. Bros, hari ini masjid ini, Jumat depan di Mesir, kerjaan bros kamar mandi. Sekali pas waktu kami kawan-kawan keluar dari Al-Azhar dari kuliah ke kamar mandi, melihat ulama besar sedang bros kamar mandi. Lari kami tak jadi kencing terlupa. Malu lah kita kan. Rupanya dia melihat kami lari. Waktu dia mengajar tafsir, kamu Indonesia, kamu orang Indonesia, saya tak tahu nama. Anda Indonesia gitu. Kenapa kamu lari semalam waktu kau lihat kamu ngurus kamar mandi gitu? Malu kan? Menteri ulama besar, kenapa saya ngurus kamar mandi? Untuk mengurangi rasa takabur jabatan. Maka saya Pak Samsul, cocok kali itu Pak Gubernur. Kalau tiap Jumat Bapak gilirkan wali kota, camat, bros kamar mandi bersih semua itu. Ya. Kita lihat, untuk mengurangi hilangnya rasa takabur jabatan, saya kamar mandi bros, begitu dia lakukan. Kalau tidak, penyakit hati, penyakit takabur, penyakit ria, hebat. Ini salah satu bentuk kita penyakit hati ini, penyakit hati. Maka dari itu sampai MH Ibn Najib mengarang lagu khusus. Macam mana obat hati ada 5, apa ya kan? Ada 5. Itu semua hadis Nabi dikumpulkan sama dia. Maka Imam Ghazali mengatakan penyakit yang sangat berbahaya itu semua penyakit hati, bukan penyakit otak. Penyakit otak masalah sakit jiwa. Penyakit hati, lahir dengki pada orang lain, fitnah pada, ini semua penyakit hati. Itu penyakit hati pada sahabat, tapi penyakit hati pada munafik lain. Sekarang umat Islam digabungkan, yang punya munafik, punya sahabat, ambil dia dua-dua itu. Ini kita lihat. Maka Imam Ghazali menulis satu bab khusus penyakit hati. Banyak orang kalau sakit anggota tubuh cepat mengobatinya, kalau sakit hati tak obatinya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu kamu tidak perhatikan bagaimana kekaitan yang sangat erat antara anggota tubuh yang zahir dan anggota tubuh yang batin.
Bila sakit anggota zahir terpengaruh pada batin, bila sakit anggota batin terpengaruh pada zahir. Luar biasa Tuhan menciptakan hubungan itu. Jangan dipikir kalau dah sakit fisik tak ada pengaruh pada psikis. Banyak sakit psikis pengaruh pada fisik. Maka katanya ini pada hati. Maka ada salat malam, ada membaca Al-Quran, ada terus merenung kehidupan yang lalu untuk pindah dari nafsu amarah kepada nafsu lawamah, dari nafsu lawamah naik ke nafsu mutmainnah. Dulu bagus pengajian Ginanjar ASU, tapi mahal kali. Menjadi orang baik harus paham, maka orang tamu ikut lagi. Jadi orang baik mengatakan mahal dia buat tu. Benar? Yang haram murah kan? Beli yang murah. Maka saya melihat sekarang halal seperti itu sudah seperti hilang, barang langka. Maka saya sering katakan, entah kenapa mahasiswa saya yang cerdas-cerdas itulah yang paling mendikung. Yang paling baik yang bodoh-bodoh. Saya kira itu kalau lewat kita bocor ban, itu mahasiswa yang paling lari semua. Yang cari dongkrak yang bodoh-bodoh. Kenapa? Baik dia. Saya tahu dia tak akan lulus. Jadi dongkrak mobil dosen lulus saya dulu. Jadi ada dua macam. Jadi sahabat Rasul begitu juga. Ada sahabat Rasul paruh kali dia pada Rasulullah. Nangis sambil nangis ya. Nabi ketawa aja pun. Kenapa ketawa? Tidak tahu kulihat Nabi ketawa. Begitulah patuhnya aja. Tapi ada sahabat Nabi yang kritis. Model Umar bin Khattab. Kalau Nabi mengatakan sesuatu, ya Rasul, yang kau bilang itu wahyu atau pendapatmu? Yang kau bilang tadi itu wahyu atau pendapatmu? Kenapa kau bilang itu, Umar? Kata Rasul. Kalau wahyu aku ikut, tapi kalau pendapat aku juga punya pendapat. Kamu juga bisa salah. Yang tak salah kalau itu wahyu. Oh, dia kritisnya. Mana bapak suka? Anak yang kritis atau anak yang longoh di batu? Mana kita suka? Ada satu anak kita kritis betul. Satu lagi longoh, pipa tuh kali dia. Saya bilang dua-dua harus pakai. Kenapa? Yang mau mijit-mijit kita bisa muka-muka longoh aja itu. Kalau mau pandai lari dia juga. Maka Rasulullah enggak ada macam muridnya itu. Ada yang cerdas sekali otaknya. Itu justru dipakai dalam peperangan oleh Rasul. Tapi yang hati yang bagus berdoa. Banyak sahabat Rasul meminta ikut perang. Dan belum sampai ke medan perang dah mati kau kata. Kau masuk masjid berdoa. Karena doamu diterima. Muka yang muka lomoh cuma doanya dulu. Jadi dua-dua dulu. Maka dari itu, kalau dulu pada masa Rasul belum jadi Rasul, itu ada nama suluk di Jabal Nur di Gua Hira. Setelah Nabi jadi Rasul, Nabi tak pernah suluk lagi. Diganti dan i'tikaf di masjid. Saya tidak tahu apa bapak ibu dah niat i'tikaf masuk masjid. Kalau ibu niat tadi bapak niat ada pahala, kalau tak apa-apa. Berarti ada. Tak lama lagi kita lihat kita akan masuk bulan Ramadan. Ada kebiasaan PTPN 4 yang paling bagus. Malam-malam i'tikaf. Ini salah satu usaha untuk pembersihan hati dia Tuhan. Saya sering katakan arti i'tikaf apa artinya? Memutar film kehidupan. Masa muda kemana terus. Hati tidak pernah bohong. Yang bohong mana? Lidah. Lidah humas. Hati bos. Yang sering bohong siapa? Kepala humas lah. Bos tak pernah bohong ya. Dulu bicara. Bos tak pernah bohong ya. Tak pernah bilang gitu. Tapi untuk mengamankan bos dia bohong. Jadi dah. Maka Rasul mengatakan, di waktu kamu ragu,
jangan tanyakan pada otakmu. Istafti qalbak, tanyakan pada hati sanubalimu. Hatimu tidak pernah bohong, yang bohong lidahmu karena malu. Teori tasawuf akhlak seperti ini mudah untuk dipelajari, tapi paling sulit untuk mengamalkan. Untuk merubah cara pikir umat Islam Indonesia tentang teori tasawuf, almarhum Buya Hamka menulis satu buku khusus tasawuf, judulnya Tasawuf Modern. Kalau orang baik, khusyuk, zuhud, kenapa? Terdesak, tidak ada duitnya. Tapi kalau dia pakai dasi orang yang baik, itu berpaten. Orang kaya masih bisa khusyuk, itu yang paling bagus kata Buya Hamka. Jangan dilihat kepada atribut. Saya dulu baru pulang dari Mesir pun pakai atribut. Kalau ceramah ada kain taruh sini. Lama-lama tidak lagi saya pakai lagi. Kata istri saya, kok suka kali pakai caplak meja saya. Tadi itu pakai lagi. Masa ada bilang saya caplak meja dia katanya. Jadi ini saya bawa arah kepada tasawuf. Kenapa? Kita sudah mendekati bulan-bulan itu. Ya, kita sudah masuk Rajab, Sya'ban, puncaknya Ramadan. Rajab ini dan Sya'ban bulan latihan. Bagaimana mempraktek latihan kalau tidak punya teori dulu? Setelah baru kita praktekkan. Baru kita lihat hasilnya setelah Ramadan nanti. Saya ambil satu kesimpulan bahwa dalam hidup kita ini dan diri kita ada 3 kekuatan potensial yang diberikan Tuhan. Ada namanya akal. Akal baru sekedar mengetahui. Keyakinan akal, keyakinan karena ilmu yakin. Yakin dasar ilmu, hasil penelitian. Tapi kadang-kadang bisa dikalahkan oleh ainul yakin, keyakinan kan dia ada mata kepala. Tapi kebenaran yang hakiki haqqul yakin. Itu dia. Haqqul yakin, yakin kita karena itu ada wahyunya, ada sunnah Rasulullah SAW. Maka terlihat ke situ. Jadi kalau di dunia akademis di sekolah utamakan kepada ilmu yakin. Kalau dalam bidang agama utamakan haqqul yakin. Itu. Kalau di dunia ilmu perlu utamakan kecerdasan intelektual. Tapi agama utamakan kecerdasan spiritual. Tapi bila mampu bergabung dua ini, baru dia bisa menghalau yang nafsu itu. Tapi nafsu tak boleh kuat. Kalau nafsu yang baik, emosional dia, kerjasama yang baik itu bisa melahirkan hal yang bagus. Demikian pengantar. Saya pun capek kali Pak Wajid. Jadi malam ini Bapak yang banyak bertanya, jangan saya banyak bercakap. Baru sampai sore dari Banda Aceh, kepada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilakan. Ini ada masalah hati, ada ilmu, ada pikiran, seperti itu. Jadi saling mempengaruhi, saling tarik menarik. Mana yang sebenarnya? Pikiran itu ilmu. Ilmu sebenarnya di otak, di pikiran. Kalau hati di sini dia, di hati perasaan. Nafsu itu ada yang baik, ada yang baik, ada yang tak baik. Nafsu amarah, egois. Karena nafsu tak baik itu, di waktu sudah egois, menyesal kita.
berubah dia, lawamah. Tapi yang paling tinggi mutmainnah. Apa satu berikan Tuhan yang terbaik bagiku. Itu yang paling payah. Maka nilai yang paling tinggi apa? Ridha kepada kerenduhan Tuhan. Dikasih nikmat pun siap, dikasih musibah pun siap. Itu yang paling berat. Jadi tidak semua nafsu itu jahat. Tapi ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tak baik. Tapi kalau sudah ada kalbu, itu dah bagus kan. Tapi kalau akal itu sering kerjasama dengan nafsu, sering kerjasama akal dan nafsu itu. Rasional, yalah ada pandang rasional, memang ada kepinginnya. Itu dia. Tapi memang susah untuk pelatihan itu. Perlu ada mursyid dalam teori tasawuf. Harus ada orang yang mengajari, ada contoh. Saya semalam di Aceh pas ada juga pesantren. Saya bilang itu, orang yang paling hormat padaku cuma dua. Satu alumni pesantren, kedua alumni perguruan silat. Lain tidak ada hormat yang alumninya. Kalau silat, begitu juga tempat Tuan Syekh Purba Baru diundangannya. Mana ada? Orang main silat, orang pesantren sama. Semua satu tentang guru. Tapi kalau tadi tamat tu guru yang pun dimakinya. Dulu bayarnya orang kuliah tu. Kita lihat. Berarti kurang hormat. Penghormatan pada guru itu di mana? Pada kalbu, bukan pada otaknya. Pada kalbu. Maksudnya begini, kalau hati juga kan dipengaruhi oleh ilmu, dipengaruhi juga oleh nafsu. Nah, tapi tidak selamanya ilmu itu akan seperti itu. Maksud kita begini, ada pengetahuan yang didapat oleh hati, ada pengetahuan yang konsumsi otak. Karena di Quran pun lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tak pernah memanfaatkan untuk berpikir. Berarti hal-hal yang tidak nampak, ini hati. Tak nampak tapi yakin dia ada. Macam pengetahuan tentang Tuhan Allah, pakai otak atau pakai hati? Pengetahuan itu pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, hati itu. Berarti ada hal yang hati konsumsinya, ada konsumsi otak. Ada faktor X yang tak mampu otak mengetahuinya. Maka itu sebabnya ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. Pak dokter sekali saya pas menghayati masuk profas mau operasi, sudah diikat sama badan-badan pasiennya. Waktu mau operasi terjatuh dia jatuh. Untung belum dibius kau ni. Coba bayangkan. Jadi yang mau operasi yang jatuh, yang pingsan, bukan yang mau operasi itu. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Maka salah satu etika agama, etika dalam hadis Rasul, haram bagi seorang tabib mereka aja pasien. Dulu dia menikah, ini umur Kennedy senator, umur Kennedy 3 minggu lagi, kata ahli darah. Tapi kemudian yang menikah minggu bukan Kennedy, dokternya yang lewat. Sekarang banyak dilanggar oleh yang tidak lama lagi kemudian darahnya. Belum tentu Tuhan tu. Ini mana? Kalbu dia kan, keyakinan. Wal Khaliq, dialah menciptakan. Maka di waktu Allah bercerita tentang penciptaan, tentang kemana Allah tak libatkan orang lain. Dia ambil, aku yang hidupkan dia, aku yang matikan dia. Tak laku lagi retak itu. Jadi betul hati juga memikirkan, tapi yang dipikir yang tak masuk akal. Banyak tentang hal-hal yang gaib. Itu yang susah. Ya silakan. Bicara masalah hati, akal, pikiran, ilmu.
meskipun dapat penjelasan dari Pak Ustaz atau kira-kira membersihkan hati itu dengan apa, Pak? Bagaimana cara kita membersihkan hati? Perlu dilihat hati itu kotor kenapa? Karena lain kotorannya kan lain cara membersihkan. Tapi kalau faktor karena takabur kan itu ya, berarti kan harus kita sadar kita pun tak punya apa-apa ya. Kenapa harus kita takabur? Allah mengatakan lewat hadis kursi, al-kibriya izari. Takabur itu selendangku kata Tuhan. Kalau dia pakai selendangku berarti dia sudah kurang ajar kepadaku. Itu kan. Jadi kenapa? Apa penyakitnya maka rusak di hati ini? Oh, karena dia dendam. Kadang-kadang belum kita balas sudah dibalas Tuhan. Maka kita lihat dalam Al-Quran ada ayat satu Al-Quran. Kalau kamu disakiti oleh seorang dan kamu mampu memaafkan, itu tasawuf hati. Allah akan membalas dengan nilai yang tak mampu kamu perhitungkan. Ini hati kan? Daerah. Tapi kalau kamu tak tahan lagi, kamu balas. Boleh ya Tuhan. Wala ta'tadu, tapi jangan lewati batas. Ini hukum. Berarti Allah menyuruh pilih kepada kita. Di waktu kita disakiti orang lain, pilih mau jalur hukum atau jalur memaafkan. Jalur hukum balas, tapi jangan lewati batas. Tapi jangan tak lewati batas karena geram kita. Tapi jangan kedua, maafkan. Dia mana? Allah selalu memberikan jalan pilih itu. Nah, di sini yang payah memilih itu. Tapi kalau masih muda, itu biasa balas. Tapi kalau dah tua, tak tahan balas, lah maafkan aja lah. Karena tua dia. Memang berat itu. Maka kalau Rasul menyuruh berdoa keberkatan umur, di waktu kita sudah berumur lanjut itu berubah. Kalau ada satu buku yang tulis gangguan setan, itu pada masa muda, anak muda, itu dua gangguannya. Pertama gangguan nafsu, kedua gangguan setan. Kalau dah tua, tak nafsu lagi, tinggal setan aja sama dia. Dia dah tua, mana nafsu lagi kan? Cuma setan. Maka lebih bagus kalau sudah tua, tantangan tak banyak lagi. Karena nafsu sudah berkurang. Memang berat Pak, untuk praktekkan itu berat. Berat sekali itu. Mempraktikkan macam mana untuk insaf, bahasa Arabnya kan, mensafi itu. Kenapa ada orang yang masuk surga kata Rasul tak ada amalnya, tapi masuk surga karena amal orang lain. Kenapa orang lain yang masuk surga? Orang lain yang banyak amal menyakiti dia. Akhirnya hari akhirat segala amal yang dibuat oleh orang yang menyakiti dia dikasih oleh Allah pada dia, diambil dosa dia dikasih pada yang menyakiti. Disebutlah muflis, namanya bangkrut dia. Karena amal baiknya dikasih oleh Allah kepada orang-orang yang disakiti. Kalau kita sabar tidak membalas. Jadi ada orang masuk surga dan amal, ada orang masuk surga amal orang lain. Dengan nampung aja Pak. Ini kan kita perhatikan begini Bro, bahwa saat ini barangkali hati ini jadi persoalan besar bagi manusia sekarang. Saya perhatikan bahwa betapa faktor-faktor eksternal, misalnya pola pikir, pola hidup, segala macam itu sangat mempengaruhi. Sehingga dibilang juga keyakinan berpegang teguh di situ juga nggak payah untuk menyatukan. Ada perumpamaan yang bagus oleh Ghazali. Kenapa nafsu bisa masuk ke hati? Ghazali mengumpamakan hati itu laksana kaca, tempat bercermin.
Tapi ada kaca karena tak pernah dibersihkan, kena debu-debu yang tebal, lama-lama tak bisa bercermin lagi. Tak nampak lagi, ada debu semua. Begitu dengan hati manusia, nur Allah tak bisa masuk lagi karena sudah kotor. Kenapa kotor? Banyak dosa-dosa berkaitan dengan hati. Itu dia. Maka tak bisa memantul cahaya nur Allah. Maka ada ucapan Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu nur dan Allah tidak pernah diberikan kepada orang suka berbuat maksiat. Walaupun dia orang besar, karena banyak maksiat tertutup dia. Nafsu yang berperan tak berfungsi lagi hati, karena banyak dosa, banyak terambil hak orang lain dan segala macamnya. Itu dia. Maka masuk berperan nafsu itu faktor eksternal sudah kotor dia juga. Kalau kita lihat, kita baca bahwa yang sebenarnya yang merusakkan hati itu kan pikiran kita dulu. Tidak pikiran termasuk nafsu kalau media. Contohnya yang sekarang itu yang lagi agama Scientology itu yang alirannya apa? Nah, mereka lebih mengutamakan akalnya dan merasa dia lebih dari segalanya gitu. Jadi tertutuplah hatinya oleh pikiran dia. Itu tidak akal semata, nafsunya. Saya sering katakan, tidak ada orang yang tak bertuhan di muka bumi. Cuma dirubah Tuhannya itu. Kita adalah Allah. Orang komunis pun punya Tuhan. Apa Tuhannya? Kekuatan material. Dia juga punya kitab sucinya. Siapa kitab sucinya? Das Kapital. Kan kitab suci. Kalau kita injak-injak Das Kapital di depan orang komunis, marah juga dia. Sama marah kita kalau injak-injak Quran. Dia juga punya Rasul Tuhan. Kita Nabi Muhammad. Dia Mao Zedong, Lenin, Stalin, kan Rasulnya juga. Sehingga tak ada orang di muka bumi yang tidak bertuhan, yang tak beragama. Cuma dirubah nama yang lain. Ini saya tertarik dengan tadi yang cerita tentang orang Yahudi yang di Mesir. Saya belajar juga ceritanya tentang Megil Migrasi di Kanada. Itu adalah sumber-sumber gudangnya pemikir-pemikir Islam yang sangat santun, sangat baik perilakunya, dan dia tidak mau menerima Islam, tetapi dia mengakui saya orang bertuhan. Tetapi apakah Islam saya tidak mengaku, tidak mau bersyahadat seperti formalnya. Dan kemudian yang kedua, saya minggu yang lalu berobat ke Pinang. Di Al-Fatih itu ditulis dalam bahasa Inggris, terjemahannya kira-kira begini: Allah menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan, kami berusaha. Artinya kesadaran mereka terhadap kekuatan juga ada di situ. Berusaha yang melayani kita. Maka dokter di sana disebut bukan mengobati, tapi konsultan. Kami memberikan konsultasi. Kemudian yang ketiga, saya baca sebuah buku seorang pastor, pastor Roma. Waktu dia masuk ke dalam Islam, namanya Abdul Ahad, yang menulis suatu buku sangat tebal. Bagaimana dia menggali, membuat yang ada di dalam Bible, bahwa itu sebetulnya membuat itu adalah targetnya sebut Muhammad, tapi dibelok-belokkan. Dan oleh pastor itu, ini bukan hanya sekedar itu, tapi memang dipaparkan seluruhnya itu kepada teman-teman sejawat dia yang sama-sama pastor itu. Tetapi pertanyaannya selalu, kenapa, di mana letak pemisah antara sebuah keyakinan keilmuan tapi tidak masuk ke dalam hati untuk menerima itu sebuah kebenaran? Itu
Yang selalu saya bertanya, ada apa? Apa yang memisahkan itu? Itu kan dekat sekali. Maka ada ayat yang turun kepada Muhammad. Kenapa diturunkan itu? Karena Nabi kecewa kali keluarga dekatnya tidak mau beriman. Tapi diakui Muhammad orang baik. Tapi untuk mengucap tak mau. Ayat itu berbunyi, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad tak usah kecewa. Tugasmu menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah aku. Begitu juga. Diakui kebenaran yang dikatakan ke Islam benar. Tapi cuma ucap, jangan. Kakekku yang melihara aku dari kecil masih hidup, dah enak kan. Hidayahnya yang mendapat. Keilmuan dapat. Hidayah itulah pemahaman. Jadi Allah berikan ilmu, tapi Allah tak memberikan hidayah. Tapi apabila dia dapat Islam itu karena dasar ilmu mendapat lebih kuat. Kita dapat hidayah langsung tapi tak ada ilmu, maka bodoh. Langsung, kenapa? Udah atukku kelapa itu turunan dari Islam kan? Tapi kenapa? Tak tahu atuk begitu kan? Jadi ada orang dia cari, akhirnya dia dapat. Saya sering katakan, orang-orang pastor yang mengakui kebenaran Islam terakhir sekali, itu perjalanan spiritualnya sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan jalan malam, tak nampak apapun, nampaklah bintang. Hada Rabbi, ada Tuhan bisa menerangi jalanku. Hilang bintang, aku tak suka Tuhan yang hilang. Nampak bulan, ini Tuhan, datang lebih besar lagi. Hilang bulan, tak mau juga, bukan itu Tuhanku. Siang datang matahari, hada akbar, kata Ibrahim, indah Tuhan besar. Malam hilang matahari, tak betul satupun. Yang betul mana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanif. Ini ucapan Nabi Ibrahim ini. Berarti ada perjalanan spiritual kan? Ada yang dapat cepat, ada yang lambat dapat. Baru 1 minggu lalu ya, seorang yang buat film anti Islam, yang masuk Islam dia kan? Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang ada sangka benci betul, tapi lebih baik pada ujungnya kau dapat. Maka tak boleh berlebihan. Rata-rata yang masuk Islam yang berlebihan benci pada Islam. Kita pun tidak boleh membenci orang berlebihan, nanti masuk ke situ. Itu wajar, diberikan oleh Tuhan. Falhamha fujuraha wa taqwa. Saya kalau belajar mazhab tafsir waktu di Mesir, lebih sering saya belajar pada non-muslim daripada kiai yang mengajar, pada syekh itu. Kenapa saya suka saya? Seorang dokter itu kalau dia operasi orang lain itu tidak ada beban mental. Tapi kalau anaknya yang sakit dioperasi itu ada beban. Takut. Kita juga orang Islam kalau mau operasi isi Quran semua itu, ini takut-takut kafir. Kalau dia itu tak beriman dia. Ya, dia bedah akhirnya dapat kebenaran yang sebenarnya. Itulah sebabnya waktu itu saya katakan, kenapa ulama kita melarang alumni IAIN belajar ke Eropa dan ke Amerika. Nanti pulang sesat kan. Saya minta rekomendasi kepada Mesir, Kanada. Minta pada Pak Rashidi, Profesor Dr. Rashidi, mantan Menteri Agama kita pertama ini. Apa kata Pak? Tak usah kau tambah lagi dosa aku kata. Udah cukup Senior Khalis membuat aku dosa. Karena dia yang kirim ke Amerika, pulang musuhnya. Udah cukup saya harus masuk pion dulu. Balik saya ke Mesir, saya tanya pada kawan dia, boleh tak saya belajar? Boleh. Tapi tak laku rekomendasiku. Rashidi yang laku, kenapa ada dosen sana? Kenapa boleh dia larang? Dia jawab, al-hikmatu dhallatul muslim. Kebenaran yang didapat dimikir itu barang yang hilang dari orang Islam, diambil mereka. Itu jawaban guru saya Khalqut di Mesir. Itu kebenaran
itu barang kita hilang, diambil mereka, maka datang tidak ambil balik kata. Kita lain-lain gitu. Jadi maka dia bilang bagus ke Amerika, saya tak larang. Tapi yang tak kuat akidahnya lah. Jangan hanya bagus bahasa Inggris saja, rusak nanti. Kalau hanya tahu bahasa saja, tak kuat akidahnya berubah. Pencucian otak, ada yang berbahaya. Dan sekarang kajian Islamic Study di Eropa lebih menarik daripada di Timur Tengah, Pak. Menarik dari segi ilmuwan, dia ahli tapi tak semayang. Tidak ada pada pengamalan, hanya pada otaknya. Jadi kalau kita lihat seorang itu apa pada keilmuannya atau pada pengamalannya. Itu dia. Ustaz, di surah Fatir, kalau tidak salah saya ayat 11, Allah memilih siapa yang dikasih hidayah. Tapi Ibnu Katsir mengatakan orang yang berusaha itu, orang yang berusaha menjadi hidayah, maka Allah akan kasih. Artinya memang dipilih Allah betul-betul. Memang hidayah itu hak prerogatif dari Allah. Tidak ada yang bantah, hak dia. Tapi Allah tidak mau menzalimi hamba. Bagi hamba yang berusaha sekuatnya saja dikasihnya itu. Itu jantung itu. Memang hak Tuhan itu. Tapi kita juga wajib berusaha. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba. Udah dia pengen berusaha masa tak dikasih. Kita akhirnya doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'alna min 'ibadikal 'amilin mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah ataupun pengajian yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asbagh Taib membahas masalah tentang pendekatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapatlah menjadi ilmu pengetahuan sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih dan pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.